Apakah berteriak atau mengeluarkan suara sedikit ketika kalian nge-gym atau berolahraga itu ada manfaatnya? Ataukah ini hanya sekedar cari sensasi atau cari perhatian ya? Mari kita bahas. What is going on semua, and welcome back to the Indo Physio. Di video ini gue akan ngejelasin fenomena grunting atau teriak ketika latihan beban, ketika di gym atau ketika kalian berolahraga ya. Gue yakin kalian pasti pernah ngelihat ada orang, mau itu di gym, mau itu di lapangan tenis, lapangan badminton, dimana ketika main mereka itu sering teriak seperti hop, hop, hop. Biasanya itu seperti ini ya. Mari gue kasih contoh. Meskipun terkadang teriak ini bikin risih atau ngeselin ya, tapi ini ada manfaatnya guys. Jadi beberapa orang ngelakuin teriakan ini atau grunting ini bukan cuma sekedar nyari sensasi, tapi ketika Anda berteriak pada waktu yang tepat, ketika Anda mengeluarkan suara pada waktu yang tepat di angkatan kalian atau ketika smash, ini bisa menambah power dan tenaga kalian dalam mengangkat beban dan dalam berolahraga. Kenapa begitu? Mari gue jelaskan ya. Jadi ketika Anda teriak misalnya hop atau yep, itu secara tidak langsung Anda melakukan yang namanya force expiration. Jadi Anda membuang nafas secara sadar ya. Ketika Anda melakukan force expiration, ketika Anda membuang nafas secara sadar, stabilitas dan aktivasi otot perut Anda akan meningkat. Jadi, apa yang terjadi ketika stabilitasnya meningkat? Tentu saja power Anda lebih kencang dan Anda bisa mengangkat bebannya dengan lebih mudah. Jadi meskipun mengganggu, meskipun bikin risih, ada manfaatnya dari teriak ini ya guys. Nah oke, sekarang kita akan ngomongin cara aplikasi teriakan ini ya. Kalau dalam berolahraga, tentu saja ini mudah. Ketika Anda mau smash, ketika Anda mau nonjok atau nendang, teriak dikit bakal ngebantu powernya lebih kencang. Tapi terkadang kalau di gym itu bikin bingung kapan harus mengeluarkan suara ini ya. Nah gini, grunting atau teriak ini paling efektif dipakai ketika Anda mengejar repetisi. Jadi misalnya Anda mainnya itu 8-12 repetisi, dan ketika Anda udah mau capek, misalnya Anda ngejar 8 repetisi, tapi di repetisi ke-6 Anda itu udah capek, udah nggak kuat. Nah, ketika ini terjadi, maka di repetisi ke-7 dan ke-8 Anda bisa teriak melakukan hop, hop untuk membantu Anda mengangkat beban tersebut. Jadi, grunting atau teriakannya itu dipakai ketika Anda gerakin beban. Misalnya, kalau latihan chest, ya teriaknya bukan pas ke bawah, tapi pas ke atas. Kalau squat juga sama, teriaknya bukan pas Anda turun ke bawah, tapi pas ke atas ya. Kalau shoulder juga sama, teriaknya pas ke atas, bukan pas ke bawah. Oke? Sekali lagi, teriak atau grunting paling efektif dilakukan di repetisi-repetisi akhir ketika Anda udah capek, tapi Anda masih mau maksa ngejar repetisinya ya. Nah, tadi kan gue bilang, ketika kalian teriak, itu kalian meningkatkan stabilitas otot perut Anda, perut makin aktif, jadi Anda bisa lebih kuat. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah ini adalah cara paling optimal untuk meningkatkan stabilitas perut? Tentu saja tidak. Untuk meningkatkan stabilitas perut, itu Anda perlu melakukan core bracing, perlu ngencengin perut, dan menahan nafas Anda di sepanjang gerakan. Jadi, kalau Anda main benar-benar berat ya, 1-3 repetisi, dan bebannya benar-benar berat, biasanya itu disarankan melakukan core bracing, tahan napas. Tapi, seperti yang gue bilang tadi, kalau kalian ngejar repetisi, udah mau capek, terkadang itu Anda nggak bisa tahan napas, nggak kuat. Misalnya udah repetisi ke-11, Anda ngejar 15 repetisi, kalau Anda masih core bracing tahan napas, itu ujung-ujungnya capek duluan nafasnya, jadi Anda nggak bisa ngangkat. Maka solusinya adalah, kalau ngejar repetisi, jangan tahan napas, tapi grunt sedikit seperti up, up. Ini bakal membantu Anda maksain tubuh Anda dikit supaya bisa ngangkat bebannya. Oke, jadi kesimpulannya, grunting merupakan salah satu cara yang bisa Anda terapkan ke dalam latihan, ke dalam berolahraga, untuk meningkatkan stabilitas perut, meningkatkan aktivasi otot perut, sehingga menambahkan power Anda dalam mengangkat beban dan dalam berolahraga. Apakah saya menyarankan Anda teriak-teriak di gym? Tentu saja tidak selalu ya. Tergantung dari preference atau selera Anda.
Anda mesti coba sendiri apakah grunting ini bermanfaat atau tidak. Dan yang kedua, tentu saja tergantung dari lingkungan gym Anda. Apakah mengizinkan Anda teriak sedikit atau tidak ya. Kalau lingkungan Anda mengizinkan dan Anda merasa grunting ini bisa ngebantu di repetisi-repetisi akhir, silakan lakukan. Tapi kalau Anda merasa, grunting nggak ngebantu, lebih bagus tahan napas di sepanjang gerakan, lebih bagus core bracing, tentu saja lakukan core bracing ya. Yang saya sampaikan di sini, yang saya paparkan, hanyalah informasi mengapa beberapa atlet itu sering teriak pas mukul bola, atau beberapa orang ketika latihan beban itu mereka teriak-teriak dikit ya. Jadi bukan sekedar cari sensasi, tapi terkadang ada manfaat positifnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian merasa terbantu dan video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan buka theindovisio.com, di mana di situ saya juga menjual merchandise seperti kaos-kaos lucu gym dan juga alat-alat rehabilitasi yang tentunya dapat membantu Anda untuk sembuh dari cedera dan mencapai performa optimal kalian ya. Oke, check it out. Link di deskripsi and I'll see you guys in the next video.